Ada orang yang dikaruniai sehat dan kita mungkin atau bahkan kita juga sering dikaruniai sehat tapi sehatnya tidak untuk taat sama Allah Ta'ala. Malam hari ini kita sehat dan kita taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua anugerah yang terbesar dari Allah untuk manusia sudah kita miliki. Berarti kita termasuk orang yang sugih pol. Ya, sugih kalau kata Demak kesana sedikit ya, sugih pol. Sangat kaya raya. Jadi sebetulnya kita sudah memiliki segala-galanya. Nikmat dunia yang paling nikmat itu dunia ya, sehat. Mohon maaf, harta sebanyak apapun kalau enggak sehat kira-kira enak enggak? Enggak enak. Tapi orang kalau udah sehat punya modal untuk menikmati semua jamuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua suguhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nikmat Islam, nikmat iman. Wah, ini nikmat yang paling tinggi. Ya, nikmat yang paling tinggi. Kalau sudah punya Islam dan iman, nanti kalau sehatnya itu enggak dapat, hidupnya tetap enak. Karena dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang enggak enak, dia mikirnya yang enak-enak. Ini dosaku dihapus, ini naikkan derajatku, balasanku surga, sehingga hidupnya bukan dalam keluh kesah, tapi dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah indahnya seseorang yang dia punya Islam dan iman di dalam hatinya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghayati makna ini sehingga hidup kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Hanya saja yang namanya manusia dan saya salah satu di antaranya. Jangan termasuk manusia atau bukan manusia? Manusia. Saya termasuk salah satu di antara manusia yang punya hajat banyak. Punya kebutuhan banyak. Punya keinginan banyak. Dan semoga hajat-hajat saya dan keinginan saya serta hajat dan keinginan jenengan semua, keinginan-keinginan jenengan semua termasuk yang diridhoi Allah Ta'ala. Amin. Ya, punya hajat. Walaupun hajat kita kalau dihitung-hitung tetap akhirat, ya tetap akhirat, tapi berbau dunia. Ya tetap akhirat, tapi berbau dunia. Ada di sini yang hajatnya segera dapat bidadari surga. Nanti itu ya, dapat tapi nanti. Sekarang dikasih mau, tapi segera diambil. Enggak mau sekarang ya, masih nanti aja kalau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hajat kita ini berbau dunia meskipun itu akhirat. Contoh, ada enggak yang hajatnya pengen punya motor baru? Angkat tangan. Ayo sini tuh ya. Nambah motor boleh enggak? Boleh, pengen punya motor baru. Angkat tangan, ada ya? Alhamdulillah. Ada yang hajatnya pengen punya rumah, ada enggak? Angkat tangan. Walaupun enggak punya, angkat tangan saja ya. Cok nanggung-nanggung. Ada enggak yang hajatnya pengen punya mobil? Angkat tangan. Usponen apik-apik kabeh kok ya. Ini kan semua hajat-hajat akhirat karena kita niat motor untuk cari nafkah. Motor buat nyenangkan anak istri keliling jalan-jalan yang halal. Motor buat berangkat pengajian. Motornya diparkir hujan, naik mobil. Emangnya kalau orang punya mobil nggak boleh punya motor? Boleh kan ya? Nah, kenapa kamu punya mobil? Kan motor cukup, tapi mobil lebih nambah itu boleh. Ciri-ciri orang yang bersyukur adalah nikmatnya nambah. Jadi kalau nikmat kita nambah, insya Allah kita termasuk ahli syukur. Tapi jangan kamu buat dalil yang aneh-aneh. Ya. Oh, dari motor punya mobil, motornya ada, mobilnya ada. Hujan, berangkat pengajian, temannya ditelepon. Bro, tak jemput. Senang enggak kira-kira temannya? Senang, sehingga ngaji, naik mobil, niatnya bagus. Ini namanya niatnya akhirat, tapi masih berbau dunia karena urusannya dengan urusan dunia. Semua ya yang akhirat tapi masih berupa dunia, itulah yang dinamakan hajat-hajat duniawi. Ya, selama itu halal, maka itu tidak jadi masalah. Tapi semua keinginan yang sifatnya memang murni akhirat, contoh pergi ke Madinah ziarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf saya nggak ngomong-ngomong tahu-tahu ke sana ya. Sebetulnya kan saya udah ngomong kan,
Ya Jumat sebelumnya saya juga udah ngomong nggak tahu lu nanti kalau tiba-tiba saya tiba-tiba nggak kuat berangkat ke sana, betul ya? Itu jual tablet, alhamdulillah laku. Ya alhamdulillah lah laku, bisa berangkat pergi ziarah ke Madinah. Jadi saya kalau udah punya pengen sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya duwe ku apa? Dol, gitu aja kok repot. Sampai sana tinggal laporan, Kanjeng Nabi berangkat jual tablet. Kan gitu ya. Pasti ya mesem Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semangat, yang penting gak sampai memberatkan diri. Nah ini berangkat ziarah Nabi Muhammad SAW, berangkat umroh, berangkat haji. Ini namanya hajat akhirat. Nikah. Nah, ada yang jomblo di sini? Wah jomblowati kelihatannya bungkam, takut dilirik sana dilirik sini. Nah, ini yang jomblo yang belum menikah atau mungkin ada yang sudah pernah menikah. Ya, jangan ngomong janda atau duda, kok rodok saru gitu ya. Menyinggung perasaan nanti. Yang sudah pernah menikah, ya yang sudah pernah menikah. Mungkin sekarang yang belum pengen, yang sudah pernah menikah, ya dan pasangannya sudah tidak ada, pengen nikah lagi. Ini hajat dunia atau akhirat ini? Akhirat. Karena pernikahan itu ya sunnah yang bisa menjadi wajib. Ya, sunnah yang bisa menjadi wajib. Ada yang punya hajat pengen punya anak, dunia atau akhirat itu? Akhirat. Karena anak ya yang soleh yang bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW itu didambakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tanakahu taktsuru, nikahlah kalian biar bisa jadi banyak. Fa inni mubahin bikum, karena sesungguhnya aku kelak akan membangga-banggakan kalian al-umam yaumal qiyamah, di hadapan umat-umat yang lain nanti di hari kiamat. Itu namanya berarti hajatnya hajat akhirat. Kenapa? Pengen mewujudkan keinginan Nabi Muhammad SAW. Nah jenengan dulu waktu pengen punya anak, ada enggak niat gitu? Nabi pengen umatnya jadi banyak, saya mewujudkan hajatnya Kanjeng Nabi. Pernah gitu? Nah kalau belum ulangi. Ya niat lagi, ya minta anak lagi. Saya mewujudkan hajatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua namanya akhirat. Nah, gimana caranya biar hajat itu terpenuhi? Baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Ya dunia jelas tadi ya, semuanya terkait akhirat. Walaupun terkait akhirat itu disebut dunia kalau wujudnya dunia. Tapi itu halal dan itu bernilai akhirat. Udah jelas ya? Nah gimana caranya biar kepegang tuh hajatnya? Pengen punya motor, dapat. Pengen punya mobil, dapat. Pengen punya rumah, dapat. Yang hajatnya akhirat, pengen nikah, dapat. Iya, pengen haji, dapat. Pengen umroh, dapat. Caranya bagaimana? Alhamdulillah, Tuhan itu hanya satu, nggak ada yang lain. La ilaha illallah. Bayangkan kalau Tuhan itu dua. Kamu minta sama Tuhan satunya nolak. Diveto sama Tuhan satunya, tok. Susah tuh doa terkabul. Betul kan ya? Makanya Allah itu hanya satu. La ilaha illallah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Yang ada hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Nah Allah yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan di jagat raya yang menciptakan segala makhluknya. Allahnya bilang, ud'uni astajib lakum. Panggil aku, minta sama aku jawab panggilan kalian. Berarti kalau punya hajat, yang paling gampang ngapain? Nyari atau doa? Nyari atau doa? Ayo, nyari atau doa? Daripada kamu cari capek-capek sama Allah gak dikasih, jadi bagusnya gimana? Saya kasih permisalan. Ya ini rodok gak enak sih ya, tapi gak apa-apa harus dijelaskan. Kalau gak dijelaskan nanti gak paham-paham. Boleh ya? Saya mau menjelaskan apa juga saya belum paham. Yang penting ngomong dulu. Contohnya belum ada perpanjangan waktu. Ya, kalau ngajar kan gak boleh mikir. Nah contoh ya contoh. Di depan ada toko roti Alibaba. Ya toko roti Alibaba. Pemiliknya saya. Di toko roti itu sudah ada beberapa jenis roti. Roti semir, roti coklat, ya, roti keju, ada.
jenengan pengen, pemiliknya saya, tokonya di depan. Kalau jenengan kenal saya, enaknya gimana? Ke toko depan atau ngomong ke saya? Normalnya orang kan ke toko depan ya. Toko depan, permisi, beli, betul? Ya itu normal, itu jalur memang harusnya begitu. Tapi jangan lupa, pemiliknya saya. Dan jenengan capek-capek ke sana, saya bilang, yang satu itu jangan dijualin. Gimana? Kalau kasusnya begitu gimana? Mumet enggak? Loh saya bawa duit tuh, saya udah di toko. Kata bapak, Anda tidak boleh beli di toko ini. Sold out, semua sudah laku. Nah ini masih banyak barangnya, iya. Sudah dibeli Ustadz Iis. Gimana kalau begitu? Pulang dengan tangan hampa atau bawa sesuatu? Tangan hampa. Kenapa? Sombong. Aku punya uang. Aku tahu tokonya. Aku bisa jalan. Saya lihat, enggak ya. Emangnya dengan duitnya dia bisa. Emangnya dengan kekuatannya dia bisa. Dia lupa yang punya toko aku. Halo toko, tutup sekarang juga. Tok, 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 tok. Beli roti. Yang jaga ada di dalam. Ustadz Iis yang jaga. Ustadz beli roti. Bisa baca enggak? Apa? Baca. Tutup. Kan barusan buka? Iya barusan. Barusan juga saya tutup. Lu saya mau beli, datang saja besok pagi. Saya mau nanya, kalau begitu rasanya hati gimana itu? Enak atau enggak enak? Enggak enak. Beda itu, Mas Agus Mazid dari Jogja, telepon saya. Habib, siap. Saya mau beli rotinya ada. Enggak ada tapi saya akan adakan. Yang punya saya kok. Pesannya apa? Oh saya senang sama beliau gitu kan ya. Pesannya apa? Roti semir sekian, ini sekian, oke. Ya saya telepon Ustadz Iis yang jaga toko. Buatkan roti sekarang, mau dilembur kayak mau ngapa, yang penting jadi sekarang. Kerahkan semua anak-anak, buatkan roti. Kenapa bisa begitu? Karena yang mau beli hubungi yang punya, betul. Dan yang punya baik hati. Akhirnya diambil alih, kamu duduk saja di Jogja, biar aku yang urusi. Betul atau betul? Betul atau betul? Biar saya yang kirimkan Mas Agung berangkat ke Jogja, bawa mobil, antar ini ke rumah Mas Agus. Mas Agus duduk di rumah, modalnya cuman telepon. Saya mau nanya, bisa enggak begitu terjadi? Bisa atau sering? Bisa atau sering? Sering. Kamu saja pakai itu aplikasi apa itu namanya? Ya itulah yang pokoknya itu. Nanti kan saya iklan enggak dibayar ya. Beli-beli online tuh loh ya. Kamu enggak datang ke tokonya, modal taktik diantar sampai rumah, betul? Nah ini metode nomor 1 yang paling penting, hubungi yang punya. Yang punya jagat raya Allah Ta'ala, kita enggak, ya aku pinter dagang, aku pinter usaha, aku pinter ini, nyombongkan diri, Allah lihat, sombong dia. Capek ke pasar keliling sama Allah ditutup kerannya, krek. Orang yang lihat walaupun promosinya luar biasa, iklannya luar biasa, Allah katakan sama hatinya orang yang mau beli, jangan beli. Noleh semua, mas ini enggak tertarik, ini no. Sehebat apapun dia nawar, sampai diganti dengan berbagai macam cara, enggak ada hasilnya. Kenapa? Diblokir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Islam mengajarkan upaya untuk mendapatkan rezeki yang nomor 1 itu bukan upaya yang sifatnya ilmu yang diajarkan oleh orang-orang pada umumnya. Tapi nomor 1 adalah taqwa Allah. Cara dapat rezeki itu takwa, caranya halal, caranya benar, caranya dengan ibadah. Ngerti halal haramnya. Kemudian dengan ibadah, punya hajat, sholat hajat. Kamu baca zikir ini, jalan takwa. Baru melakukan jalan-jalan yang lain. Nah sekarang kan kebalik, jalan-jalan yang lain ditempuh, jalan takwa cadangan. Kalau kepepet baru jalan, kurang ajar kayak gitu. Paham ya? Jadi jalan takwa ini justru jalan yang the best, yang terbaik, yang terbenar. Itu yang andalkan, kemudian jalan yang lain tempuh dengan dibalut takwa. Pergi ke pasar pakai takwa. Ya, pergi ke toko roti pakai takwa. Pergi ke showroom pakai takwa. Pergi ke dealer pakai
takwa. Pakai takwanya, tapi nomor satu takwa-takwa yang sifatnya sholat, hajat, yang sifatnya sholawat, zikir, jalankan. Ya jalankan. Kenapa? Karena yang punya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmunya para wali adalah gimana caranya minta sama Allah Ta'ala. Biar kalau minta itu langsung Allahnya ya. Tidak pakai lama. Ya, dan segera. Caranya bagaimana? Mau enggak saya jelaskan? Wani piro. Nah, ini zaman sekarang ini kalau dibilang wani piro mesem. Soalnya rawani piro-piro. Kalau dulu kan piro-piro wani. Kalau sekarang rawani piro-piro. Sepenting gratis. Namanya juga ilmu. Oke. Satu hal yang pengen saya jelaskan. Ini rahasia. Tapi ya enggak apa-apalah di-share ya. Namanya manfaat. Makhluk yang paling dicintai Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua ciptaannya Allah. Kan yang menciptakan Nabi adalah Allah. Yang menciptakan baginda Nabi Muhammad SAW adalah Allah. Nah Allahnya itu paling senang sama ciptaannya yang namanya Nabi Muhammad SAW. Paling senang. Kita ini kalau misalnya punya seseorang yang kita sayangi, kalau orang itu datang, yang ikut kita sayangi juga, betul ya? Kamu sama siapa? Sama kenalan saya. Oh siapa namanya? Dari mana? Padahal gak kenal. Disopo. Ya. Ada orang yang datang sendiri, sungguh-sungguh, nunggu 5 jam, gak disapa-sapa. Kenapa? Gak kenal. Nah kalau yang ini baru datang disapa, oh datangnya sama siapa? Dia gak datang sendiri, dia datang, dia ngajak orang yang saya sayang. Saya nyapa yang saya sayang, otomatis dia juga saya sapa. Wajar atau enggak wajar? Wajar. Begitu kan? Jadi caranya bagaimana biar doa kita itu, ya Allah kan maha mendengar, semua didengar. Tapi sama Allah diwujudkannya segera. Ya diwujudkannya segera. Enggak pakai lama-lama. Caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa manusia makhluk ciptaan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datangnya ke Allah bawa Nabi Muhammad SAW. Contoh, kita ingat istighfar. Orang kalau punya dosa suruh ngapain? Minta ampun, istighfar. Tapi untuk istighfar Allah ngajarkannya itu ya menarik sekali. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya ketika mereka berbuat dosa mendolimi diri mereka sendiri, seandainya mereka seperti itu, ya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka itu mau datang kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Orang punya dosa itu datangnya kemana? Ke Allah. Minta ampunnya kepada siapa? Kepada Allah. Harusnya kan di rumah istighfar selesai ya, gak usah kemana-mana. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya mereka itu ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, jauhkah mereka mau datang kepadamu, fastaghfirullah, di hadapanmu mereka minta ampun pada Allah, disyaratkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Berarti istighfar di depan Nabi sama jauh dari Nabi itu berbeda. Paham ya? Fastaghfirullah, wastaghfara lahumur rasul. Dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Sama Allah dikasih syarat lagi. Sudah di depannya Rasul SAW dan Rasulnya mintakan ampun. Tentu mereka akan dapati Allah itu maha memberi dan menerima taubat dan maha penyayang. Artinya diampuni dan disayangi. Dengan syarat dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau yang maju itu Nabi, beres. Kalau yang maju itu Rasulullah SAW, beres. Bagaimana caranya biar nabinya maju? Ya kita datangi. Ya kita datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana cara mendatangi Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, ya kita datang betul-betul ke Madinah Al-Munawwarah. Datang ziarah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan salawat dan salam syahadat langsung di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya enggak semua orang punya kesempatan yang sering atau enggak semua orang punya kesempatan untuk itu. Makanya Nabi SAW kasih opsi yang berikutnya. Apa opsi yang berikutnya? Sampaikan sholawat dan salam kepadaku dimanapun kalian berada.
Karena sesungguhnya sholawat dan salam itu tablughuni, sampai kepadaku. Berarti kalau kita mendatangi Nabi SAW dari jauh dan tidak pernah jauh. Ini menarik ya. Dari jauh dan tidak pernah jauh. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kalau ucapkan salam sama Nabi, ya salam sama Nabi dalam bentuk assalamu alaih. Enggak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kamu, anta, kaful khitab. Dalam sholat diajarkan langsung at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung, enggak jauh. Kita enggak boleh meletakkan Nabi jauh di Madinah, enggak boleh. Nabi harus ada di hadapan kita, umatnya. Enggak boleh ada jarak antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabinya enggak pernah mau membuat jarak. Rasul enggak mengatakan salam untuknya, enggak, assalamu alaih, enggak. Tapi assalamu alaika, kamu wahai Nabi, ada di hadapan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ini pengen mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya betul-betul kita datangkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kan begitu ya. Kita datangkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Itu caranya begitu. Ya caranya semacam itu. Nah, lantas apa yang kita lakukan biar kita ini nyambung dengan Nabi Muhammad SAW? Rasul udah ngajarin, sholawat dan salam kalian tablughuni, sampai kepadaku. Roh kita, diri kita, betul-betul kita hadirkan di hadapan Nabi Muhammad SAW, seperti yang diajarkan dalam sholat, kemudian kita ucapkan sholawat dan salam. Sholawat dan salam, nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau udah nyambung dengan Nabi, berarti yang di depan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita di belakangnya. Ikut ya Rasulullah. Ikut. Ya, ikut ya Rasulullah. Kemanapun nih, ikut. Nah kalau udah bisa begitu, itu nanti mintaannya apapun, beres. Insya Allah mudah, cepat, mantap. Asal dengan kesungguhan dan keyakinan. Makanya ulama-ulama terdahulu dan diteruskan dengan ulama-ulama hingga hari ini mengajarkan kepada umat, kalau kalian punya hajat apapun, kedepankan sholawat. Baca sholawat yang banyak terus, baru minta. Lah kita kan rodok-rodok. Sholawatnya belum jalan, mintanya udah kebanyakan. Allahumma, 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 Allahumma. Yang dipanggil siapa nih? Allah. Nah, kata Allah, loh datang sendiri dia. Ngantri dulu. Datang sendiri. Mau bawa apa? Tapi begitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawabi mulkillah Allahumma ya Allah. Baru minta solawat, 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 solawat. Begitu Rasulnya sudah maju ke depan, Allahnya langsung lihat kepada hambanya itu, karena Allah sudah janji siapa yang salawat kepadamu 1 kali, aku salawat kepadanya 10 kali. Hamba itu langsung dilihat oleh Allah Ta'ala dengan perhatian rahmat yang luar biasa. Baru minta, Allahumma buju solihah. Kan begitu, didengarkan langsung. Allah cuma bilang, kabulkan hambaku. Malaikat langsung bertugas. Ya, solo. Wah, stok banyak. Karena stok banyak, ini mintanya kan tadi cuma istri solihah ya. Stok banyak lah, datang kan solihah satu persatu, dia tolak-tolak terus ini. Kebanyakan stok. Saking banyaknya stok. Jadi mintanya yang jelas, yang jelas. Istri solihah yang bisa bahagiakan dunia akhirah bulan ini ya Allah, gitu. Nanti kapan-kapan juga boleh, kan gak cetok. Ya, ini kan gak jelas, gak cetok. Jadi awali dulu dengan solawat, awali dengan solawat. Kenapa begitu? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang disebutkan dalam kitab Asy-Syifa karya Qadhil Iyad, ad-du'a'u bainas salataini alayya la yurad. Doa yang dipanjatkan diawali dengan solawat dan diakhiri dengan solawat kepadaku la yurad, tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Makanya kiai-kiai dulu ya, ulama dulu, para habaib tempo dulu kan ngajarnya gampang. Baca munjiah 1000 kali, baru minta. Ini kemerungsung. Pengen cepet-cepet, ya pengen cepet. Tirakatin sholawat terus. Ada yang ngomong, lebih, tapi kok sholawatnya buat urusan dunia. Nah kalau minta dunia enggak sama Allah terus minta sama siapa? Saya mau nanya, mau minta sama siapa? Mau minta sama kerjaan, musyrik kamu. Kalau minta sama siapa? Sama Allah. Allah ngajarin caranya minta. Salah satunya Rasulnya mengajarkan SAW, kalau pengen doamu itu diterima, doa yang di antara 2 sholawat tidak akan ditolak. Artinya di antara 2 sholawat, diawali sholawat, diakhiri sholawat.